Shalom rekan-rekan yang terkasih. Bersyukur saat ini kita boleh beribadah bersama secara online, baik yang sendiri, yang berkumpul bersama keluarga, dan yang mungkin sedang terbaring sakit. Kiranya kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita memulai ibadah hari ini. Jemaat silahkan berdiri. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita mau bernyanyi dengan sukacita, ku mau puji tentang rahmat-Mu. KPPK 60. Ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nyanyian pengakuan dosa kita, oh Tuhanku, sucikan hatiku, dari KPPK 204. Mari kita nyanyikan. Ooh.
di hadapan Tuhan. Ini merupakan saat yang sungguh boleh kita gunakan sebaik mungkin agar Tuhan menyelidiki setiap kedalaman hati kita. Berdoalah sejenak di hadapan Tuhan. Sebagai umat, sebagai anak, sebagai murid-Mu ya Tuhan, kami penuh dengan kelemahan. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon ampun karena seringkali kami tidak taat hidup bersama dengan Engkau. Ada hal-hal yang kami lakukan mendukakan hati-Mu. Dan kami menyadari betapa kami tidak berdaya dengan kekuatan kami. Tetapi bersyukur untuk pengorbanan yang sudah Kau nyatakan bagi setiap kami. Karena kami yang penuh dengan kelemahan ini diberikan anugerah oleh Engkau. Kau mau menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk anugerah yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Ajar kami di dalam kami menjalani kehidupan ini melalui pertolongan Allah Roh Kudus. Agar kami diberikan hati yang mau dengan kerendahan hati diubahkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih. Roh Kudus, tolonglah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada saat ini janji pengampunan dosa terdapat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Dengarkanlah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan penuh rasa syukur kita mau bernyanyi Rahmat Yesus yang Indah, KPPK 316, bait yang pertama. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggung-Nya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra. Yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudari kita Kiki. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Mari kita siapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup pun mulia dalam cahaya Kristus. Mari kita bernyanyi percaya dan patuh dari KPPK 240 bait yang pertama dan kedua. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku.
Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, khususnya kepada jemaat GKY Karawaci dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya saudaraku kasih Tuhan? Doa saya supaya saudara tetap sehat dan tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun hampir 3 bulan, lewat 1-2 minggu kita tidak beribadah di gereja, di dalam sebuah gedung, melainkan kita beribadah lewat online atau streaming. Namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab segala sesuatu tidak pernah menghalang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pemuridan yang mengubahkan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, sekalipun kami dalam kondisi sekarang ini masih belum bisa beribadah di dalam sebuah gedung gereja, berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Namun kami tetap bersyukur sebab kami masih tetap bisa beribadah sekalipun lewat online atau streaming. Hamba berdoa kiranya melalui firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh memberkati setiap umat Tuhan berkaitan dengan pemuridan yang mengubahkan. Urapi hambamu pakai hambamu ya Tuhan. Inilah doa hambamu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebagai dasar firman Tuhan, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 41 sampai 46. Saya akan bacakan, saudara sekalian, boleh simak baik-baik, atau mungkin di rumah saudara boleh baca bersama-sama dengan saya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah jadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, pada minggu yang pertama kita sudah belajar tentang bergabung dalam komunitas. Perlu saya tegaskan lagi saudara, bahwa bergabung dalam komunitas itu merupakan suatu hal yang sangat amat penting. Apalagi komunitas rohani. Mengapa saudara? Sebab ketika seseorang atau orang percaya tidak bergabung dalam komunitas rohani, minimal ada 2 hal yang dia akan alami. Yang pertama, ia akan sulit mengalami pertumbuhan secara maksimal, baik dalam hal iman, dalam hal firman, maupun dalam hal karakter. Yang kedua, ia akan sulit tergembala dengan baik. Apalagi kalau jemaat atau gereja sudah bertambah semakin banyak. Katakan sudah 100 bahkan 1.000 orang. Maka setiap jemaat harus bergabung dalam komunitas. Saudara, perlu kita pahami bahwa tujuan utama komunitas rohani seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu pemuridan. Apa itu pemuridan, saudara? Pemuridan artinya suatu proses memuridkan dan dimuridkan bagi setiap orang percaya. Agar apa, saudara? Tujuannya adalah agar menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga,
Bukankah ia telah memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya dan kepada setiap kita hari ini? Yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 bagian A. Di sana Yesus dengan tegas berkata apa, saudara? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, dari sini kita mendapatkan pesan Tuhan Yesus bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus atau setiap kita yang sudah diselamatkan harus memuridkan dan dimuridkan sampai menjadi murid Yesus yang autentik melalui komunitas rohani. Dengan kata lain, saudara, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus harus mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal, yaitu bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan bertumbuh di dalam karakter. Bahkan bisa tetap kuat dan tegar dalam menghadapi segala keadaan, bahkan hidup boleh memuliakan Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal? Sekali lagi pertanyaan ini saya ulangi. Bagaimana kita dapat mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal? Saudara, melalui Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di sana kita bisa belajar sedikitnya ada 3 prinsip yang firman Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita dapat mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal. Prinsip yang pertama di ayat 42. Mari kita perhatikan di ayat 42. Di sana dikatakan apa, saudara? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudaraku kasih Tuhan, dari ayat ini kita belajar prinsip pertama, bagaimana kita dapat mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal. Yaitu kita harus bertekun dalam pengajaran yang sehat. Saudara, di ayat 42 ini menegaskan dan menjelaskan ketika Rasul Petrus berkhotbah, di sana dikatakan lalu ada kira-kira 3.000 orang bertobat. Mereka percaya Yesus yang bangkit sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat pribadi mereka. Kemudian mereka memberikan diri mereka dibaptis. Saudara, setelah mereka dibaptis, Alkitab mencatat mereka begitu antusias bertekun dan bersehati di dalam pengajaran dari rasul-rasul. Dengan kata lain, saudara, jemaat yang dibaptis ini, jemaat yang percaya Yesus ini, mereka dengan rendah hati mau diajar, mau dibina, dan mau dimuridkan oleh rasul-rasul dengan pengajaran yang sehat. Saudara, jadi dari sini kita belajar bahwa kehidupan jemaat mula-mula sungguh dibangun di atas dasar pengajaran firman Tuhan yang sehat. Sebab di saat jemaat sudah dimuridkan dan memiliki pengajaran yang sehat, maka saudara, dalam kondisi apapun, sekalipun mereka sedang dalam penderitaan, sekalipun mereka dalam penganiayaan, namun mereka tidak akan pernah menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka, alias mereka tidak kandas iman, sekalipun dalam kesulitan apapun. Saudaraku kasih Tuhan, selain itu juga, mereka juga tidak akan mungkin diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Saudara, inilah pemuridan yang mengubahkan kehidupan jemaat mula-mula secara maksimal, yaitu mereka menerima pengajaran yang sehat, sehingga apapun yang mereka perkatakan, apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka lakukan, sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebenaran firman Allah.
Saudara, jadi ini prinsip yang pertama untuk mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal. Yaitu kita harus membangun iman kita di atas dasar pengajaran firman Tuhan yang sehat. Saudara, namun ironi sekali. Saya harus jujur mengatakan, hari-hari ini saudara, tidak sedikit jemaat tidak mau bertekun dalam pengajaran yang sehat. Mereka tidak bisa menerima pengajaran firman Tuhan yang keras, yang menegur dosa. Mereka hanya menerima firman Tuhan yang hanya menyenangkan telinga mereka. Atau sekedar seperti tanda kutip stand up komedi, saudara. Sehingga akibatnya, saudara, mereka begitu mudah kecewa. Bahkan mereka begitu mudah meninggalkan Tuhan di saat mereka mengalami satu situasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Bahkan, saudara, sangat mudah sekali orang-orang seperti ini diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudara masih ingat pada waktu Presiden Jokowi waktu mengumumkan bahwa di Indonesia ada 2 orang yang terkena COVID-19. Tahu reaksinya gimana? Wah, semuanya panik. Semuanya panik, saudara. Sampai semuanya serbu supermarket, minimarket, bahkan warung-warung, saudara. Saudara, bagi saya ini ya sesuatu yang mungkin ya wajar. Tapi satu hal yang sangat ironis sekali. Berselang beberapa hari, saya tidak tahu saudara apakah dapat info atau enggak. Atau mungkin sudah lakukan, saya tidak tahu. Yang jelas berselang beberapa hari, muncul berita bahwa ada seorang bayi yang baru lahir dan bisa ngomong. Dan bayi itu berkata begini, dan minta setiap orang untuk bisa terbebas dari COVID-19 atau virus corona harus makan telur dan dikasih warna merah. Setiap hari 1 biji, saudara. Saudara, yang lucunya, banyak orang terpengaruh. Jadi dengan telur merah ini untuk menangkal COVID. Wow, luar biasa, saudara. Yang ironinya ketika saya ketemu orang percaya, waktu saya berkunjung di satu tempat ketemu dan ngobrol, ternyata orang ini Kristen dan dia ngaku dan dengan bangga berkata, aku juga ikut makan telur. Saudaraku kasih Tuhan, ini orang Kristen. Kalau bukan Kristen saya masih maklumi. Ini sudah orang Kristen dan sudah lama jadi orang Kristen. Tapi dia ikut-ikutan. Katanya Pak Pendeta, saya sudah ikut 1 minggu. 7 biji makan, saudara. Satu keluarga, ada anak 2, 4 sama istri. Jadi 28 biji. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, sangat mudah sekali terombang-ambingkan oleh berita-berita yang tidak sesuai dengan pengajaran yang sehat. Ini orang Kristen ikut-ikutan, saudara. Saya nggak tahu, saudara, apakah ada yang ikut, saudara. Bahkan ada juga, saudara, satu kali waktu saya pimpin upacara tutup peti, saudara. Ini yang meninggal seorang bapak almarhum. Ketika peti mau ditutup, lalu sang anak, yaitu salah satu jemaat di Jakarta, saudara, itu gereja besar. Karena anaknya bukan jemaat yang saya gembalakan waktu itu. Papanya jemaat yang saya gembalakan waktu itu, saudara. Lalu sang anaknya ini bawa piagam baptis. Lalu minta saya untuk menaruh piagam ini dalam peti jenazah. Dan waktu itu saya tolak dan saya bilang enggak. Engkau aja masukin. Lalu dia nolak. Dia bilang enggak bisa, harus Pak Pendeta. Kenapa harus Pak Pendeta? Katanya, kalau bukan Pak Pendeta, nanti papa saya tidak bisa terima piagam baptis itu. Lucu nggak, saudara? Jadi harus Pak Pendeta. Kalau bukan Pak Pendeta, ketika dia ketemu Yesus, dia nggak bisa tunjukin kepada Yesus bahwa papa saya sudah dibaptis. Saudaraku kasih Tuhan, bukankah ini sesuatu yang ironi? Karena ini terjadi bukan pada orang yang sudah percaya, tetapi orang yang sudah percaya dan sudah lama percaya, saudara. Bagaimana bisa mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan secara maksimal, sedangkan dalam hidupnya tidak mau dibimbing, tidak mau dituntun
dengan pengajaran yang sehat. Saudara, hari ini mari kita renungkan secara pribadi. Selama ini sudahkah kita sungguh-sungguh hidup dalam pengajaran yang sehat? Ketika gereja adakan acara pembinaan, adakah hati kita rindu untuk belajar, untuk dibina, untuk dimuridkan, untuk diajar, supaya kita bisa menerima pengajaran, baik dari segi keluarga, segi budaya, dan macam-macam, saudara. Ketika gereja adakan acara pembinaan, disinilah kita harus bersehati. Disinilah kita harus bertekun untuk belajar, supaya kita bisa menerima pengajaran yang sehat. Di saat firman Tuhan menegur kita, mari kita syukuri bahwa Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang memuridkan kita melalui gereja Tuhan ketika dosa kita ditegur, saudara. Kemudian di rumah, apakah kita setiap hari membaca firman Tuhan? Membaca Alkitab setiap hari, lalu kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita sebagai jemaat, kita malas, kita cuek dengan program gereja. Ada pembinaan keluarga, ada pembinaan doktrin, ada pembinaan apapun, masa bodoh. Itu bukan bagianku. Ditambah lagi di rumah gak pernah baca Alkitab. Bagaimana bisa mengalami pemuridan dan mengubahkan kehidupannya secara maksimal? Itu gak mungkin, saudara. Jadi kita belajar gereja mula-mula. Inilah yang pertama. Bagaimana mereka bisa mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan mereka secara maksimal. Yaitu mereka bertekun dalam pengajaran yang sehat. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua mari kita perhatikan di ayat yang ke-42 bagian B. Ya, tadi bagian A, ini bagian B saya bacakan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang kedua, saudara. Prinsip kedua, bagaimana kita bisa mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal. Yaitu kita harus bertekun dalam kehidupan doa yang kuat. Saudara, ternyata jemaat mula-mula bukan hanya bertekun dalam pengajaran sehat, saudara. Tetapi di sisi lain mereka juga bertekun dalam kehidupan doa yang kuat. Maksud kehidupan doa yang kuat adalah, saudara, selain mereka mempunyai kehidupan doa pribadi, jemaat mula-mula juga antusias terhisap dalam doa bersama. Kalau saya istilahkan persekutuan doa. Atau mungkin berdoa dalam satu komunitas. Di saat Anda ikut komunitas atau komsel atau kelompok kecil atau sejenisnya, ada doa bersama. Kemudian di gereja ada persekutuan doa. Kemudian di rumah kita ada doa pribadi. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Jadi saudara, pemuridan bukan hanya soal pengajaran, tetapi juga soal kehidupan doa. Sebab saudara, kehidupan doa yang kuat akan menghasilkan kekuatan dalam menghadapi segala pergumulan dan tantang hidup. Sekali saya katakan, saudara, kehidupan doa yang kuat akan menghasilkan kekuatan dalam menghadapi segala pergumulan dan tantangan hidup. Dengan kata lain, saudara, jemaat mula-mula memiliki keseimbangan dalam pemuridan. Yaitu, saudara, mereka bertekun dalam pengajaran dan mereka bertekun dalam kehidupan doa yang kuat. Sebab akan menjadi pincang, saudara, kalau kita menonjolkan pengajaran tapi mengabaikan kehidupan doa yang kuat. Atau sebaliknya, itu gak bisa terjadi. Kalau ini terjadi, ada yang ekstrim. Wah, kehidupan doa tapi pengajaran diabaikan. Ada pengajaran tapi kehidupan doa diabaikan. Itu gak bisa. Jadi harus seperti dua sayap ini. Nggak bisa burung kalau satu sayap nggak akan bisa terbang dengan baik. Jadi harus dua sayap. Pengajaran dan kehidupan doa yang kuat. Yang ada pada jemaat mula-mula dan juga harus ada pada setiap kita, saudara. Jadi doa pribadi di sini bukan artinya kita berdoa untuk makan, saudara. Berdoa untuk tidur. Ya, bangun pagi kita mengucap syukur, bukan. Tapi doa pribadi, doa bersama di sini adalah lebih fokus doa syafaat. Yaitu doa untuk orang lain, doa untuk bangsa negara. Bahkan mungkin kita berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Berdoa untuk orang yang mengecewakan kita, saudara. Nah, kita bisa terus mendoakan untuk mereka. Itulah kehidupan doa yang kuat. Saudaraku kasih Tuhan, jadi kehidupan doa yang kuat telah menjadi gaya hidup jemaat mula-mula.
Kehidupan doa yang kuat merupakan bukti mereka sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam segala hal di dalam kehidupan mereka. Kehidupan yang kuat itu merupakan gaya hidup daripada jemaat mula-mula. Karena saudara, tanpa kehidupan doa yang kuat akan sulit mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan mereka secara maksimal. Saudara, jadi ini yang kita perhatikan, yaitu kehidupan doa yang kuat. Saudara, saya pernah besuk seorang pelayan Tuhan. Ya, ketika saya dapat kabar kedua kakinya diamputasi karena kencing manis. Saudara, waktu saya datang, saya sempat ngobrol. Di dalam percakapan ngobrolan kita, saudara, saya sangat luar biasa. Dan saya secara pribadi sungguh-sungguh sangat diberkati oleh pelayan Tuhan ini. Biasanya ada kemungkinan dia kecewa atau mungkin dia proteslah kepada Tuhan. Karena dia mengalami situasi seperti itu. Bayangkan 2 kaki itu dipotong. Sudah di saat dalam percakapan tidak ada ungkapan dari mulutnya itu pertama menyalahkan Tuhan. Enggak. Yang kedua, dia tidak pernah menyatakan sungut-sungut dia. Dia hanya bersyukur dan satu kalimat yang sempat meneguhkan saya. Dia mengatakan, Pak Pendeta, walaupun saya tidak bisa aktif melayani di gereja, namun saya tetap bisa melayani, yaitu berdoa, dan berdoa. Saya bisa setiap hari berdoa untuk semua hamba Tuhan termasuk pendeta. Saya bisa berdoa untuk gereja. Saya bisa berdoa untuk bangsa, negara, dan semuanya saya bisa doakan. Saudara, inilah kehidupan doa yang kuat. Sekalipun dalam kondisi yang katakanlah tidak baik secara manusia, tetapi dia masih tidak bisa berdoa. Sehingga kita bisa melihat iman itu luar biasa. Inilah yang disebut pemuridan yang mengubahkan kehidupan secara maksimal. Yaitu dalam keadaan yang sulit pun masih bisa berdoa. Saudara, mari kita renungkan bagaimanakah dengan kehidupan doa kita selama ini. Waktu kita bangun pagi, adakah kita doa syafaat? Waktu gereja, adakan persekutuan doa. Mungkin saat ini kita masih belum bisa berkumpul. Ketika di live streaming, saudara, apakah kita ada kerinduan datang untuk berdoa bersama-sama, saudara? Yaitu bertekun di dalam doa. Atau justru kita malas, atau kita hanya doa makan dan doa tidur. Saudara, itu hanya laporan. Mari kita tingkatkan kehidupan doa kita lebih sungguh-sungguh lagi. Menjadi pendoa syafaat. Saudara, gereja mula-mula mereka bukan sekedar berdoa untuk makan. Bukan sekedar doa untuk tidur, bangun dan semuanya. Tapi dia berdoa untuk orang-orang yang sedang dianiaya. Berdoa untuk keadaan pemerintah dan sebagainya. Bahkan berdoa untuk orang yang menganiaya mereka. Seperti doa Yesus. Seperti ajaran Yesus. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Saudaraku kasih Tuhan, inilah kehidupan doa yang kuat. Dan tingkat yang paling tinggi ketika kita bisa berdoa untuk musuh kita, tanda kutip. Atau orang-orang yang menjengkelkan kita. Orang-orang yang menyakiti kita. Kalau kita masih sanggup berdoa supaya Tuhan berkati dia, maka inilah kehidupan doa kita yang kuat. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus supaya setiap kita senantiasa diberikan kekuatan dan kerinduan untuk memiliki kehidupan doa yang kuat, yaitu secara konsisten dan kontinu untuk terus berdoa, saudara. Tanpa kehidupan doa yang kuat, kita tidak akan mungkin bisa mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal. Sekali saya katakan, saudara, tanpa kehidupan doa yang kuat, kita tidak akan mungkin bisa mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal. Saudara, inilah prinsip yang kedua, yaitu kita harus bertekun dalam kehidupan doa yang kuat. Lalu yang ketiga, saudara, mari kita perhatikan di ayat 44-47. Namun saya hanya membacakan di ayat yang ke-47. Di sana dikatakan demikian. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, bagaimana kita dapat mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal? Prinsip ketiga yaitu kita harus bertekun dalam memberitakan Injil. Tadi yang pertama bertekun di dalam pengajaran yang sehat. Yang kedua bertekun di dalam kehidupan doa yang kuat. Dan yang ketiga jangan lupa saudara, yaitu kita bertekun dalam memberitakan Injil. Saudara, jika kita perhatikan di dalam Kisah Rasul 2 ini, khususnya di ayat 44 dan 45 saudara. Maka di sana kita dapati bahwa kehidupan jemaat ketika mereka sudah mengalami kasih Yesus, kehidupan mereka tidaklah egois. Mereka tidak egois dalam dua hal. Yang pertama dalam hal keselamatan, dan yang kedua dalam hal materi. Dalam hal keselamatan artinya apa saudara? Artinya mereka sadar ketika mereka diselamatkan oleh Yesus, maka mereka harus pergi untuk menyelamatkan yang lain yang belum percaya kepada Yesus. Dalam hal materi artinya mereka sadar ketika mereka diberkati oleh Tuhan secara materi, mereka mempunyai hati untuk memberkati yang lain dengan berkat materi yang telah mereka terima dari Tuhan. Di sana dikatakan mereka menjual harta mereka dan membagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, kedua hal inilah menyebabkan mereka disukai semua orang. Seperti ditegaskan di ayat 47 bagian A. Jadi kehidupan jemaat mula-mula penuh kasih. Mereka tidak egois. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga kasih Yesus terpancar dalam kehidupan mereka. Saudara, melalui ayat 44-47 mengajarkan kepada kita satu rahasia untuk memberitakan Injil atau untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, yaitu melalui perbuatan kasih kita. Yaitu kita jangan sampai menjadi orang yang egois. Baik dalam hal keselamatan, pokoknya saya selamat, sudah yang lain saya mau tahu. Atau dalam hal berkat materi yang kita terima dari Tuhan Yesus. Apalagi tengah COVID ini saudara. Ya kan? Kita diberikan kesempatan untuk berbagi. Walaupun mungkin kita terkuras banyak harta kita, keuangan kita. Tapi kita masih punya. Saudara, jujur itu yang saya lakukan. Sekalipun ya kan pemasukan mungkin hampir nggak ada. Tapi tetap bisa memberi. Ya, memberi tetangga, bahkan ada dukungan-dukungan ya yang mengajak untuk mendukung, kita tetap bisa mendukung saudara. Saudara ingat, perbuatan kita akan jauh lebih kuat berbicara daripada perkataan kita di saat kita ingin memberitakan Injil. Dengan kata lain saudara, kita sebagai orang percaya harus memiliki integritas yang baik. Yaitu saudara artinya kita sebagai orang percaya antara perkataan dan perbuatan itu selaras atau sejalan. Inilah modal utama yang dimiliki oleh jemaat mula-mula dan harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya di zaman sekarang ini. Kalau kita ingin memberitakan Injil, kalau kita ingin memperkenalkan jalan keselamatan kepada orang lain, yaitu perbuatan kita sama perkataan kita harus selaras. Saudaraku kasih Tuhan, masih ingat ke saudara? Atau mungkin saudara ada terima berita pada tanggal 15 Mei yang lalu saudara? Yaitu di salah satu stasiun televisi Kompas saudara, saya dengar dan saya menyaksikan berita itu. Diberitakan bahwa ada seorang yang bernama Stephen Indra Wibowo saudara, asal Jogja. Ia rela menjual asetnya sebesar 12 miliar rupiah demi membantu menangani COVID-19. Saudara sempat Stephen menyatakan bahwa seluruh harta yang dimilikinya merupakan titipan dari Allah. Walaupun saya pelajari latar belakang, dulu dia pernah Kristen dan akhirnya masuk sebagai ustadz. Saudara, di sini saya ingin tekankan bagaimana dengan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara, meskipun mungkin kita merasa tidak terlalu banyak, kita membagi, kita memberi, kita menyatakan kasih tidak harus sampai berlimpah-limpah banyak baru memberi. Justru di setengah-tengah kita, katakanlah, semakin berkurang. Ketika kita bisa memberi, itu jauh lebih berbahagia. Karena itu yang diajarkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Lebih berbahagia kita memberi daripada menerima.
Ini satu ajaran yang bertolak belakang dengan hukum ekonomi, saudara. Tapi inilah kebenaran firman Allah. Itu yang saya terapkan, saudara. Sekalipun dalam kekurangan, saya belajar untuk memperhatikan. Minimal saya memperhatikan tetangga kompleks saya. Setiap minggu, saudara. Ya kan, kita beli makanan, kebutuhan-kebutuhan, dan tanpa orang lain tahu. Saya sama istri berdua, kita selalu menyisihkan, ya kan, hampir semua sederet, ya, itu mendapatkan, ya, perhatian dari kami. Bukan persoalan jumlah barangnya, tetapi perhatian kami. Bahkan ketika kami datang, kami mendoakan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kita tidak menceritakan Yesus, tapi kita menabur kasih. Saudara, seperti perempuan janda ketika memberikan uang 2 peser. Dia memberi dari apa yang dia miliki semuanya itu. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, persoalan bukan masalah nilai, persoalan masalah di hati. Kalau kita sudah mengalami kasih Yesus, saya percaya kita tidak akan menjadi orang egois. Dalam hal keselamatan, kita akan selalu mempergunakan, menciptakan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Dan kita tetap menyatakan perhatian kasih kepada orang-orang ada sekitar kita, saudara. Bagaimanakah dengan hati kita selama ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki hati untuk memberitakan Injil? Yaitu menyatakan kasih kita dan memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Atau justru kita cuek, kita pelit, kita egois, kita masa bodoh. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, hidup kita di dunia sementara. Mari saudara, kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana, itu karena anugerah Tuhan. Percayalah, ketika kita menabur, itu semua tidak akan pernah sia-sia. Saudara, inilah pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal. Ketika kita bisa menyatakan kasih kepada orang lain. Orang yang menyakiti kita, kita bisa memaafkan dan kita bisa mengampuni dia. Itulah perbuatan kasih. Bagaimana kan saudara? Adakah hatimu lagi benci, dendam dengan seseorang? Bisa nggak kamu memberikan pengampunan? Kalau Anda belum bisa, berarti Anda belum bisa menyatakan kasih itu. Berarti secara tidak langsung Anda tidak bisa memberitakan Injil. Ketika Anda bisa mengampuni dan Anda bisa memaafkan, mendoakan, itu berarti Anda menyatakan kasih. Dan secara tidak langsung Anda sedang memberitakan Injil, yaitu kabar baik. Bahwa Yesus yang kamu alami, pengampunan Yesus ada padamu, dan kau nyatakan kepada orang lain. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita. Boleh mendorong kita supaya kita betul-betul bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat. Bertumbuh dalam kehidupan doa yang kuat. Dan bertumbuh dalam memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada sekitar kita. Maka saudara, kiranya setiap kita sungguh-sungguh mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kita secara maksimal. Saya berdoa, biar firman Tuhan hari ini boleh tergenapi dalam kehidupan kita semua. Khususnya jemaat GKY Karawaci. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami akan kebenaran-Mu, bagaimana kami bisa mengalami pemuridan yang mengubahkan kehidupan kami secara maksimal. Ada 3 hal yang sudah Tuhan ajarkan pada kami, yaitu kami harus bertekun dalam pengajaran yang sehat, bertekun dalam kehidupan doa yang kuat, dan bertekun dalam memberitakan Injil. Kami tidak sanggup, kami tidak mampu, kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Mari Roh Kudus, tolonglah kami senantiasa, supaya kami sadar bahwa kami lemah dan kami membutuhkan Engkau untuk ketiga hal ini. Sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi orang-orang yang berkualitas secara rohani. Berkatilah setiap umat-Mu, yaitu umat GKY. Engkau berkati kerohanian mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan maksimal. Sehingga melalui gereja-Mu Tuhan, yaitu GKY, boleh memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Dengarkan seruan hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Rekan-rekan sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan
untuk Pendeta Benyamin Uril yang hari ini membawa pesan dari Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita secara pribadi. Sekarang kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening BCA 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Atau rekan-rekan boleh memasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat kesempatan beribadah bersama di gedung gereja nanti. Kita akan mengungkapkan rasa syukur kita di dalam membawa persembahan dengan nyanyian pujian Melangkah Lebih Tinggi. Sepanjang hidupku penuliku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Sepanjang hidupku penuliku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Yesus, kami mau melangkah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Melayang tinggi bersama denganmu. Sekali lagi, melayang tinggi bersama. Melayang tinggi bersama denganmu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah memberi persembahan hari ini sesuai dengan kemampuan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah melihat jumlah yang kami beri. Namun Engkau melihat kedalaman hati kami saat kami memberi persembahan. Engkau bukan Tuhan yang miskin yang membutuhkan persembahan kami. Namun Engkau mau
kami dengan setia memberi dengan penuh sukacita dan percaya bahwa Engkau pencipta alam semesta yang berkuasa atas hidup kami, yang juga akan selalu memberkati hidup kami. Terimalah persembahan kami ini. Berkati saudara kami yang akan mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk rekan-rekan sekalian. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Bersyukur untuk ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah setiap kita boleh menangkap pesan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah selama pandemi COVID-19, GKI Karawaci membuka e-katalog bagi saudara yang punya usaha, punya jualan, secara khusus untuk anggota jemaat dan simpatisan. Tujuan dari e-katalog adalah untuk menginfokan usaha jemaat dengan moto dari jemaat untuk jemaat. Bagi saudara yang ingin memasukkan usaha jualan ke dalam e-katalog GKI Karawaci, silakan menghubungi Bapak Burhan dengan nomor telepon 0812 8770 1890. Kami mohon supaya usaha jualan yang dimasukkan bisa dilakukan dengan bertanggung jawab. Terima kasih untuk kerjasamanya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi seluruh jemaat. Gereja kemudian hari akan mengirimkan kepada Bapak Ibu hanya informasi mengenai ibadah online dan kegiatan gereja secara umum melalui nomor telepon, nomor HP gereja 0813 1141 5977 via WhatsApp, sehingga berita yang serupa tidak lagi dikirim melalui grup. Kami berharap saudara-saudari bisa menyimpan nomor HP gereja ini. Bagi saudara yang sudah menggantikan nomor telepon, silakan menghubungi ke nomor telepon yang sama supaya kami bisa mendata atau mencatat kembali dan nanti saudara bisa dikirim berita yang sama. Yang berikutnya, setiap Rabu pukul 19.30 ada kebaktian doa online. Kami berharap bahwa di tengah situasi seperti ini kita bisa selalu bersama-sama berdoa, mengajak anggota keluarga kita bersama-sama berdoa untuk menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kita. Dan saya yakini bahwa ketika kita memperhatikan doa dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang berikutnya, kelas katekisasi periode yang kedua telah dibuka pendaftaran bagi saudara-saudari yang ingin baptis atau CD. Silakan mendaftarkan diri di tata usaha gereja ke saudari kita Desi ke nomor HP 0813 1141 5977. Yang berikutnya, bidang keuangan gereja memberikan kode untuk penggunaan QR GKI Karawaci untuk kolekte persekutuan di setiap komisi dan persembahan yang lain sebagai berikut. Kode 1 untuk sekolah minggu, kode 2 untuk remaja, kode 3 untuk pemuda, kode 4 untuk pasutri, kode 5 untuk Kaleb, kode 6 untuk diakonia, kode 7 untuk misi, kode 8 untuk pembangunan, kode 9 untuk persembahan syukuran, kode 10 untuk persembahan persepuluhan, kode 19 untuk diakonia secara khusus untuk peduli sesama kita. Contoh penggunaannya, persembahan untuk sekolah minggu menggunakan QR. Misalnya kita transfer 100.000, jadi di ujungnya tinggal ditambahkan 1 saja. Maka bagian keuangan akan mengetahui
bahwa persembahan ini adalah untuk sekolah minggu. Dan yang terakhir ada satu acara kebersamaan, kita namakan Temu Kangen GKI Karawaci dan juga Mimbar Misi di Citra Raya pada hari ini, Minggu 21 Juni. Kita akan mengadakan acara Temu Kangen karena sudah sekian lama kita tidak bertemu, dan mari kita manfaatkan acara ini, Temu Kangen via Zoom setelah kebaktian umum. Yang pertama kita akan lakukan jam 9. Yang kedua setelah KU kedua jam 11.30. KU 3 jam 18.30. Jadi Zoom Temu Kangennya untuk GKI Karawaci, ID-nya 856 0761 4106. Passwordnya adalah Karawaci. Kemudian untuk Temu Kangen khusus untuk Mimbar Misi Citra Raya itu akan diadakan KU 1 ya, jam 9 pagi. Zoom Temu Kangennya untuk Mimbar Misi Citra Raya, ID-nya 74693777613. Passwordnya Citra. Mari kita join bersama-sama untuk melepaskan kangen dari anggota keluarga besar baik di Karawaci maupun di Citra Raya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersehati berdoa melalui doa syafaat kita. Ada 2 doa syafaat yang akan sama-sama kita doakan. Yang pertama, saya mengajak untuk kita semua berdoa untuk kebutuhan gereja-gereja Tuhan selama COVID-19 ini, khususnya kebutuhan pelayanan pastoral agar dapat dilakukan sebaik mungkin dan dirasakan manfaatnya bagi kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sungguh menyerahkan untuk setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami relasi kebersamaan, tetapi masa-masa COVID ini kami tidak bisa bertemu secara fisik. Tetapi kami tahu bahwa ketika kami tidak bertemu secara fisik, kami bisa menguatkan, meneguhkan, menghibur, bahkan kami boleh diberkati satu dengan yang lainnya melalui pelayanan pastoral yang dilakukan secara WhatsApp, Zoom, atau apapun alatnya itu Tuhan. Kami berdoa, biarlah pelayanan ini dapat dilakukan sebaik mungkin, dirasakan manfaatnya, sehingga setiap kami ketika menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang cukup mungkin begitu sangat berat kami rasakan, ada pengaruh di dalam pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, tetapi Engkaulah kiranya yang akan menolong setiap kami sebagai saudara seiman, sebagai rekan-rekan yang ada di gereja Tuhan, biar kami boleh saling memperhatikan dan pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang menyiapkan ibadah konvensional dan juga live streaming, supaya ini menjadi wadah, menjadi alat yang Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan untuk ibadah yang pada saat ini dilakukan secara live streaming. Tentunya ini dibutuhkan persiapan dari jauh-jauh hari. Kami menyerahkan segala persiapan yang dilakukan agar Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan juga memakai setiap alat-alat yang digunakan. Kami berdoa ketika ibadah ini ditayangkan, sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang menonton, mereka yang mengikuti ibadah ini, agar boleh memenangkan jiwa-jiwa yang sungguh percaya kepada Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan pakai semuanya ini menjadi saluran berkat. Terima kasih. Kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan turut campur tangan dan menjawab segala sesuatunya sesuai dengan waktu dan rencanamu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya mengundang saudara berdiri. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan
maka lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah. Allah memberikan keberanian kepadamu. Berpeganglah pada perintah Allah. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Kasihilah dan layanilah Tuhan dan bersukacita dalam kuasa Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, sumber segala berkat yang akan memberkati kita, memberkati pekerjaan usaha, memberkati keluarga, memberkati segala yang kita lakukan. Karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah, persekutuan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣基督恩惠、天父无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.